wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak pernah lupa kita untuk bersyukur kepada Allah, paling tidak mengucapkan alhamdulillah. Itu juga salat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita haturkan kepada beliau, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Sebelum itu salam dari Habib terus udur lagi. Udur lagi tidak bisa hadir. Mudah-mudahan nanti bisa hadir ya. Sekarang kita sudah keluar dari bulan Rabi ya. Tapi tanpa kita sadari semakin keluar dari bulan Rabiul Awal kita masuk ke Rabiul Tsani. Di Rabiul Tsani ada nanti mungkin minggu depan banyak orang yang berangkat ya. Berangkat ke Hall Solo gitu. Hall sekalian mengingat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Orang yang begitu besar ya. Ketika orang berangkat Hall Solo, sampai sekarang dibilang Hall Solo, padahal dulu ketika di Solo kalau kita berangkat, maka orang Solo itu tidak tahu kalau ada maulid atau hallnya Habib Ali, tidak tahu. Tapi yang tahu orang luar ya. Kadang kalau dulu tidak tahu sekarang, mungkin sekarang orang sudah pada tahu karena ada medsos. Tapi kalau dulu kita berangkat ke sana, belum tahu tempatnya, nanya orang sana, di mana hallnya Habib Ali, tidak ada yang tahu. Jadi orang di sana sendiri tidak tahu itu acara apa dan di mana apa sudah. Jadi orang luar lebih tahu keadaannya daripada orang dalam. Itu hanya orang berbondong-bondong satu Indonesia untuk datang di sana. Apa yang dicari? Mahabbah, cinta. Apalagi yang dicari? Berkah. Orang Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya berkah. Mau tidak mau pasti berkah. Warung namanya barokah, atau namanya berkah, atau namanya barakah. Dia tidak pernah lepas. Apa berkah? Berkah itu kebaikan. Berkah itu kebaikan. Apa yang kita cari? Berkah. Bahasa lainnya apa yang kita cari? Kebaikan. Kebaikan yang tidak nampak, terutama berhubungan dengan yang akhirat. Maka itu keberkahan yang kita cari untuk didapat di akhirat itu jauh lebih baik daripada keberkahan yang mungkin kita dapat di dunia. Karena sebagian orang tidak mau dengan namanya berkah. Padahal berkah itu ya kebaikan ya. Tanpa dia sadari sendiri bahwa dia sebenarnya juga nyari kebaikan. Kalau kita cerita bahwa para aulia itu punya kebaikan, punya keberkahan, mungkin dia tidak percaya ya. Tapi kalau kita cerita Nabi, maka tidak boleh mereka tidak percaya. Karena Nabi juga menunjukkan bahwa keberkahan itu ada. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, ketika Isra dari Mekah ke Palestina, maka tidak dimanapun melewati tempat bersama malaikat Jibril, tempat di mana pernah Nabi sholat di situ, maka Rasulullah berhenti untuk sholat di situ. Kira-kira kenapa Nabi berhenti? Pernah disolati oleh Nabi yang terdahulu. Tidak ada cerita lain kecuali karena mencari kebaikan. Apa kebaikan itu? Ya keberkahan. Sampai sholat dengan para Nabi yang lain. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau yang namanya kebaikan itu ada, atau bahasa kita keberkahan. Jadi tidak bisa dihilangkan. Bahkan Rasulullah juga melakukan yang lain. Suatu saat anak beliau yang paling tua, Sayyidah Zainab, itu meninggal. Sayyidah Zainab itu istri dari Sayyidina Al-As bin Rabi. Suatu saat meninggal, maka ketika meninggal, apa yang Rasulullah lakukan pada anaknya yang pertama itu meninggal, anak paling tua perempuan. Maka
setelah beliau memandikannya, maka beliau beri baju beliau sendiri. Setelah dimandikan, maka ditutupi dengan bajunya beliau, baju Rasulullah. Ditutup, setelah itu baru dikafani. Jadi tidak langsung kafan. Jadi beliau ngasih baju beliau kafan. Untuk apa? Ya cari keberkahan nanti manfaat untuk di akhirat. Kira-kira untuk apa? Ya seperti itu. Jadi baru diberi kain kafan yang lain. Ya. Kalau kita udah mempersiapkan kain kafan, dijual. Tapi kalau orang dulu kemungkinan tidak ada kain khusus untuk kafan. Tapi karena mereka tidak punya apa-apa, maka mereka sering kafannya pakai baju sendiri atau baju siapa orang yang membelikan karena dia tidak punya. Begitu juga kita tahu Sayyidina Ali punya ibu namanya Fatimah bintu Asad, istri dari Sayyidina Abu Thalib ya. Sayyidina Abu Thalib punya istri namanya Fatimah bintu Asad. Rasulullah menganggapnya sebagai ibunya sendiri karena yang mengurus beliau masih kecil ketika Rasulullah ibunya sudah Aminah meninggal, maka Rasulullah diasuh sebenarnya oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib, kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini punya istri namanya Fatimah bintu Asad. Nah, begitu juga apa yang dilakukan bahkan Rasulullah anggap seperti ibunya sendiri. Ketika meninggal, Sayyidah Fatimah bintu Asad meninggal, maka Rasulullah yang masuk ke kuburannya. Sebelum masuk ke kuburannya, gitu juga Rasulullah memberikan gamisnya sebagai kafannya, diberi gamis, ditutup oleh gamisnya Rasulullah. Kira-kira untuk apa itu? Ya pasti untuk keberkahan. Rasulullah beri gamisnya. Setelah Rasulullah beri gamis, maka Rasulullah turun ke dalam, setelah dikafani, turun ke dalam kuburannya. Maka Rasulullah yang meletakkannya. Bahkan sebelum meletakkan, Rasulullah yang berbaring di kuburannya. Ittoja, Rasulullah berbaring. Setelah itu Rasulullah yang masuknya. Maka sahabat bingung, bertanya-tanya, kenapa? Setelah selesai ditutup, maka sahabat tanya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Ya, aku lakukan ini albastuha, aku beri dia pakaian itu, gamis itu, litan basa siyabal jannah. Biar nanti di akhirat Allah berikan dia pakaian dari surga. Jadi pakaian yang Rasulullah punya itu diberikan sebagai balasan nanti di akhirat, maka Allah akan berikan Sayyidah Fatimah bintu Asad itu pakaian dari surga. Rasulullah juga mengatakan ittaja'tu fi qabriha, ana baring di kuburannya. Untuk apa? Di ukhaffifa dhaqatal qabr, agar aku meringankan himpitan dari bumi. Kubur itu semua orang tidak, maka semuanya akan dihimpit. Maka Rasulullah bilang di ukhaffif, agar aku meringankan. Tetap dipencet tapi ringan, mungkin tidak sampai kena atau mungkin cuma kena. Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah rela berbaring di situ supaya selamat. Itu apa? Memberi keberkahan, memberi kebaikan. Karena kalau udah dihimpit oleh kubur, itu dikatakan itu tulang rusuknya saling menyamping. Asalnya gini jadi begini. Jadi habis remuk. Nah, apa yang kita rasakan sama kayak kita hidup, ditekan oleh tanah, maka semuanya terhimpit, maka tidak ada yang lepas dari himpitan kubur itu, bumi. Saking sakitnya. Tapi untuk Sayyidah Fatimah bintu Asad, kata para ulama, maka dia bebas dari siksa himpitan kubur karena Rasulullah sudah memberi keberkahan. Jadi banyak lagi yang kejadian dari seperti itu. Bahkan kata Sayyidina Anas, aku tidak melihat Rasulullah potong rambut. Kalau Rasulullah potong rambut, maka di sekeliling Rasulullah ramai. Aku tidak melihat satu rambut Rasulullah pun jatuh ke bumi. Belum jatuh, ditangkap sama sahabat. Diambil, disimpan. Kira-kira berapa ya? Kalau bukan karena rambutnya punya kebaikan, bahasa kita punya keberkahan. Lucu kalau sampai orang tidak mau keberkahan loh. Para sahabat melakukan itu pada rambut Rasulullah. Sehingga kita tahu juga Sayyidina Khalid bin Walid ya, orang selalu membawa kemana-mana bawa rambut Rasulullah, maka selalu menambah. Pernah sekali songkoknya apa yang dia pakai di peci jatuh,
Maka dia tidak sibuk dengan para musuh, maka dia sibuk dengan pecinya. Padahal perang berkecamuk, tapi dia turun dari kudanya mencari itu, mana dicari. Tidak peduli ada panah, ada perang, tidak, dia mencari itu. Maka diambil, ternyata ditanya ada apa, ternyata diselipkan rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah. Nah, ini sahabat saja seperti itu, maka kita bisa juga melakukan seperti itu. Pada siapa? Pada ulama. Pada ulama bisa. Karena al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita bisa ngikutin. Siapa orang yang paling kenal dengan Rasulullah? Ya ulama. Karena dia yang belajar sifat Rasulullah. Dia yang buka kitab. Jadi silsilah ilmunya ada. Terus sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian salatlah sebagaimana kalian melihat aku. Loh, kita tidak ngelihat Rasulullah, dia ngelihat sahabat ngelihat Rasulullah. Tabi'in ngelihat para sahabat, terus. Maka ilmu penting dengan yang namanya silsilah. Belajar guru itu penting. Gurunya siapa? Fulan. Oh, fulan ini gurunya ini. Oh, ini sampai ke Rasulullah. Jadi nasab silsilah untuk ilmu penting. Jadi bukan pada sebagian orang yang mengatakan tidak penting karena setiap orang bisa ijtihad. Padahal penting karena tidak semua orang bisa buka Al-Quran, hadis, terus ngambil hukum. Tidak bisa. Kalau para mujtahid, misalnya kita tidak mampu, maka kita ngelihat ke ulama. Saya punya salah seorang guru, tidak saya sebutkan. Jadi beliau pernah dapat, ini dia minta keberkahan ya. Pernah dapat rambutnya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Pernah dikasih, beliau simpan itu. Suatu saat akhirnya cerita ini nyampe. Bahkan ketika dia ngajar, dia ngomong ke kita, ini anak wasiat ke istri. Kan anak dapat rambut. Jadi cerita dulu sebelum dia nikah. Jadi kadang-kadang lagi ngajar cerita, ini anak wasiat. Apa dia bilang? Saya wasiat karena dapat rambut Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Maka saya bilang ke istri saya, anak wasiatkan kalau anak meninggal mati sesudah dimandikan, maka letakkan rambut ini di mana? Di lidah. Mungkin dia letakkan di bawah lidah, jadi ketutup, jadi tidak sampai masuk. Dengan harapan kata dia, seandainya datang malaikat nanya, anak bisa jawab berkah rambut Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ini guru yang anda sebut ketika beliau mengajar anak. Dia bilang seperti itu, mengharapkan keberkahan. Jadi berkah itu ada ya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika akan meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka di sampingnya ada Sayyidah Aisyah. Maka kata Sayyidah Aisyah, ya abadi, wahai abahku, nanti kalau engkau meninggal, dengan apa aku kafankan? Lihat, seorang seperti ini masih nanya kafankan dengan apa? Tidak punya mal, ya, uangnya untuk agama habis. Jadi masih bertanya. Kalau kita tidak pernah nanya, ya beli aja ya. Ada orang yang ngurus. Ini sekelas Sayyidina Abu Bakar Siddiq, anaknya masih nanya, ya apa nanti aku kafankan kau dengan apa? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kafankan aku dengan baju ini yang dia pakai. Loh, kenapa? Karena aku selalu sholat di belakang Rasulullah dengan baju ini. Ketika aku sholat di belakang Rasulullah, baju. Ternyata berarti baju Sayyidina Abu Bakar itu tidak banyak. Aku sering sholat, dikabarkan aku dengan baju ini. Kenapa? Karena aku sholat di belakang Rasulullah dengan baju ini. Kalau aku sholat dengan di belakang Ustadz itu Habib, sering ganti-ganti ya. Kalau aku meninggal, kabarkan dengan baju itu. Yang mana? Tidak banyak. Tapi Sayyidina Abu Bakar bilang ini karena yang ini yang dipakai sering. Maka kata Sayyidah Aisyah, ya abadi, kenapa seperti itu? Kenapa tidak? Kalau mau aku belikan yang baru, kan lebih bagus ya, lebih bagus yang baru. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, innal hayy aula bil jadid minal mayyit.
orang yang hidup itu lebih pantas untuk dapat yang baru. Karena dia merasakan orang hidup dapat baju yang baru, dia ngerasa oh enak pakai yang baru. Tapi kalau orang mayit, ngapain dikasih yang baru? Mati sudah. Apa faedah baru untuk dia? Maka yang faedah untuk dia yang bisa beri keberkahan, kebaikan. Maka Sayyidina Bakar lebih memilih baju dia yang usang itu, yang selalu dipakai di bawah belakang Rasulullah, dipakaikan. Jadi mengharapkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk para sahabat udah maklum. Sekarang para solehin dikit ya. Para solehin. Gimana para orang soleh itu mencari keberkahan? Karena yang ngasih. Di antaranya keberkahan Maulid Habib Ali Habsyi. Masa kalau sekarang kita melihat Maulid ramai sampai ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, ramai. Iya ramai karena penduduk Indonesia banyak. Penduduk Indonesia 270 juta lebih, mungkin ada 280 juta. Tapi yang datang sampai sejuta, tidak, sedikit masih. Tapi di zaman Sayyidina Habib Ali Al-Habsyi itu di Sewun, rumah itu bukan kayak di sini komplek. Rumah satu, sana lagi, satu, sana lagi, satu. Jauh. Medsos tidak ada. Medsos tidak ada. Rumahnya saling berjauhan. Wah, itu padang pasir. Padang pasir. Tapi beliau ketika melakukan bacaan Maulid untuk Rabiul Awal tanggal 14 setahun sekali, maka itu ramai yang datang. Maka ada sebagian orang menghitung yang datang, dihitung lihat dari shopnya, maka itu yang datang sampai 30.000 orang. Kalau 30.000 orang dulu kok bisa datang? Maka saya sampai ditanya salah seorangnya kan sama oleh Habib Ali, loh kau siapa? Aku khodim. Ternyata khodim saat itu berusaha untuk datang. Kenapa kau datang? Iya, aku minta cuti kepada sayyidku, kepada tuanku selain Id, maka aku minta waktu Maulid untuk datang padamu. Kata Habib Ali Habsyi, lihat bagaimana Allah memberikan kecintaan kepada Rasulullah sehingga beliau minta keberkahan datang ke Maulidku. Jadi atas seorang pembantu yang tidak pernah kemana-mana minta cuti untuk datang Maulid. Jadi saat waktu itu bisa sampai 30 orang datang, itu suatu hal yang luar biasa. Kalau sekarang bisa datang sampai ribuan biasa, karena memang ramai, padat, kanan ada. Sekarang tanpa mesul, semua orang datang bisa. Tapi saat itu keberkahan. Yang kedua, ada mungkin kenal Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, pernah dengar Al-Jufri. Itu bukan Al-Bahar maknanya, tapi Al-Jufri. Ada juga Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini adab sama berkah ini terakhirnya. Jadi Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini gurunya para ulama Hadramut. Tidak bisa ditemukan ulama Hadramut kecuali pasti pernah belajar ke Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar atau Habib Abdullah bin Thohir, Habib Habsyi. Semuanya belajar sama Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Suatu saat hadir datang ke Masileh, ke rumahnya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau datang ke situ. Ketika datang tidak lama beliau pengen ke hammam, pengen ke WC. Beliau pergi ke WC, tapi masuk ke pengen pakai sendal. Kan memang sunnah orang masuk ke kamar mandi itu menggunakan sendal. Maka ketika dia mau memakai, dia lihat, loh ini sendalnya, berarti sendalnya Abdullah. Kalau aku pakai, aku yakin dia ridho. Takutnya gosok, belum ngomong. Tapi yakin kalau ulima ridhohu boleh ya. Yakin orang yang pasti ridho pakai tidak apa, tapi bilang nanti. Nah, maka Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar bilang, anak pakai, anak yakin dia ridho. Maka dipakai, masuk ke toilet. Setelah itu beliau keluar. Setelah selesai duduk, maka dia bilang, ya Abdullah, tadi anak ke WC, tapi anak pakai sendalmu. Apa yang dilakukan sama Habib Abdullah bin Thohir? Ya Allah, maka tidak pantas sendal yang pernah dipakai sama Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ada di situ. Maka diambilnya, dimasukkan dalam kotak, disimpan di lemari. Ngarap keberkahannya. Ngarap keberkahan sendal, padahal itu sendalnya dia. Gosok ya. Kalau dia bilang anak tidak ridho, biasanya. Tapi tidak, ya Allah, tidak pantas. Maka diambil sendal itu, dimasukkan dalam kotak, disimpan dalam lemari. Ini sendal yang pernah dipakai Habib Hasan bin Shalih. Sebegitunya minta berkah, segitunya dia
punya adab kepada seorang ulama, sampai seperti itu. Jadi kita harap mudah-mudahan kalaupun kita bisa hadir ke Solo, hadir. Bagi yang tidak hadir ya tidak apa-apa. Di sini kita pun juga sering baca Maulid Al-Habsyi, mudah-mudahan berkah dari Maulid. Karena di Maulid itu ada kalimat hada, hadal habib, hadan nabi. Itu kalau dalam nahwu isim isyarah hada dekat ini. Maka Habib Ali Habsyi itu ngarang hadan nabi, berarti nabi itu ada di depannya. Hadal habib, berarti habib itu ada di depannya. Maka ketika kita baca karena Maulid Habsyi ada kalimat hadal habib, hadan nabi, hadan itu rasakan Rasulullah ada. Jadi kita tidak main-main lagi. Kadang-kadang kita main-main dalam Maulid. Kita anak juga sendiri kan. Laku ya, mudah-mudahan berkah Maulid, berkah masjid, berkah semuanya. Kita diampuni dosa, diangkat derajat, kita juga diberikan keberkahan, dikabulkan segala hajat, yang sakit bisa sembuh, yang kurang rezeki mudahan dimudahkan rezekinya. Saya Allah ba'da usrin yusra, setelah susah nanti Allah mudahkan, tapi sabar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.